Intro. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Putri Budiasari, NPM 165 dari PGSDE 2017 akan mensimulasikan RPP saya tentang teks investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Siapa nih termasuk hari ini? Rafa, Bu. Kenapa Rafa? Sakit panas. Ya, kita doakan bersama-sama semoga Rafa cepat sembuh. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, terima kasih Ketua kelas. Untuk selanjutnya kita bernyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Terima kasih. Untuk selanjutnya kalian buka buku temanya halaman 23. Di situ ada gambar tentang perkembangbiakan jagung kan? Kalian pernah mengamati perkembangbiakan jagung? Pernah. Lah, itu jika nanti dijadikan suatu bacaan atau cerita, itu akan kita pelajari hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang teks investigasi. Sebelum itu, Ibu akan mengungkapkan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks investigasi melalui penyampaian materi dengan benar, dan yang kedua adalah siswa dapat menyusun laporan investigasi dengan benar melalui penyampaian materi. Ibu akan menuliskan pengertian dari teks investigasi. Teks investigasi adalah teks yang dirinci melalui pengamatan ataupun wawancara yang menghasilkan data yang akurat. Ibu ulangi, teks investigasi itu adalah teks yang dirinci melalui pengamatan atau wawancara yang menghasilkan data yang akurat. Jadi data yang kita peroleh dari wawancara atau pengamatan nanti kita akan menjelaskan pada bentuk teks investigasi. Teks investigasi ini mempunyai 5 struktur. Ingat ya anak, 5 struktur. Untuk yang pertama yaitu judul. Jadi bagian atas sendiri di tengah-tengah itu terdapat judul dari teks investigasi. Misalnya kita akan mengamati tentang perkembangbiakan jagung. Jadi judulnya adalah perkembangbiakan jagung. Untuk yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan ini merupakan alat bahan yang digunakan untuk kita mengambil data tersebut. Misalnya kita wawancara ke Pak Petani Jagung. Kita menggunakan alat dan bahan, misalnya buku untuk mencatat, pensil untuk menulis, dan sebagainya. Nah, itu kita sajikan pada alat dan bahan. Untuk yang ketiga yaitu
informasi umum. Informasi umum ini kita peroleh secara menyeluruh. Misalnya jagung tadi ya. Nah, jagung itu merupakan tanaman pengganti nasi, misalnya seperti itu. Nah, itu kan bersifat umum. Itu disajikan dalam informasi umum. Untuk yang keempat yaitu fakta. Fakta yang diperoleh. Fakta yang diperoleh ini adalah dalam bentuk data yang kita peroleh dari narasumber ataupun dari pengamatan yang kita lakukan. Untuk yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah dari informasi dari fakta yang kita peroleh ini kita jadikan teks yang lebih singkat. Itu kita sajikan pada kesimpulan. Oke anak-anak, di buku kalian sudah terdapat bacaan tentang perkembangbiakan jagung. Nah, itu kita bersama-sama memilah bagian mana yang menjadi struktur-struktur dari teks investigasi tersebut. Untuk judul itu di buku kalian itu adalah yang berbunyi perkembangbiakan jagung, yang ada di bagian atas sendiri. Atas tengah itu merupakan judulnya. Untuk selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Itu di bawahnya judul ada yang berbunyi buku, alat tulis, dan buku referensi. Ya, itu merupakan alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk informasi umum itu di bagian alat dan bahan itu tadi yang berbunyi kalimat utamanya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Nah, kita tempel untuk memperjelas situasi panah. Ini adalah informasi umum sampai 10 bunga. Ibu akan menjelaskan mengapa kalimat ini dinyatakan informasi umum. Karena kalimat ini bersifat umum. Yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Itu kan bersifat umum, menyeluruh. Contohnya, penduduk Pulau Madura dijadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu kan pengetahuan umum. Makanya kita tempatkan di bagian informasi umum. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, itu kan merupakan pengetahuan umum yang harus kita ketahui. Jadi kita tempatkan di informasi umum. Untuk yang selanjutnya adalah fakta yang dikumpulkan. Fakta yang dikumpulkan itu yang pertama, kalimat pertamanya adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Mengapa kalimat ini dijadikan fakta yang dikumpulkan? Karena pada kalimat ini jika kita tidak melakukan pengamatan atau wawancara, kita tidak akan menemukan fakta-fakta ini. Seperti bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Itu kalau kita tidak mengamati, kita tidak akan pernah tahu. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang bawahnya, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali bagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi ini kesimpulan dari perkembangbiakan jagung. Oke anak-anak, dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak.
Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKS. Kalian sekarang mengerjakan LKS. Saya bagikan LKS-nya. Dalam LKS tersebut ada gambar tentang perkembangbiakan dari tanaman padi. Ya, itu ada gambarnya. Kalian membuat teks investigasi seperti yang dicontohkan tadi. Strukturnya harus lengkap. Yang pertama judul, alat dan bahan yang digunakan kalian untuk mengamati itu, informasi umum, fakta yang dikumpulkan dan kesimpulan. Oke, saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah anak-anak? Sudah. Ya, silakan dibukukan. Dan kalian sekarang mengerjakan evaluasi di halaman 30. Sudah? Sudah. Oke, untuk pembelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan adalah, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Ya, ibu akan memberikan kesimpulan yang lebih lengkap lagi, yaitu tentang pengertian teks investigasi dulu. Jadi, pengertian teks investigasi adalah teks yang diperinci dari data yang kita peroleh. Untuk strukturnya ada 5, yaitu yang pertama judul, yang kedua adalah alat dan bahan yang digunakan, untuk yang ketiga informasi umum, yang keempat fakta yang didapat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar. Untuk mengakhiri, silakan ketua kelas memimpin doa. Al-Fatihah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.